Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam, Bu Asri. Iya. Ya, ada apa, Bu Asri? Ini saya terkait pemberitahuan dari Bapak kemarin, katanya hari ini ada kegiatan supervisi tentang praktek coaching ya, Pak ya? Oh iya, Bu, benar sekali, Asri. Apa kabarnya hari ini, Bu Asri? Alhamdulillah, Pak, luar biasa sehat. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Hari ini alhamdulillah masih bisa berkumpul di sini. Iya. Berjumpa sama Bu Asri juga pada hari ini. Iya, Pak, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah kalau sehat, Bu Asri ya. Oh, baiklah, hari ini Ibu akan melaksanakan praktik kucing ya pada hari ini? Iya, Pak, betul, Pak. Dengan siapa, Bu? Pasti akan Saya akan melaksanakan praktik coaching nanti bersama Ibu Rosa sebagai coachnya, Pak. Oh, jadi praktik kucing ini bersama Ibu Rosa sebagai coach, Ibu Asri jadi Saya coachnya, Pak. coachnya. Ya, betul, Pak. Oh iya, bagus sekali, Bu ya. Oke, baiklah, sebelum melaksanakan praktik kucing pada hari ini akan ada tahapan awal yang akan saya kasih tahu kepada Bu Asri dulu ya. Iya, Pak. Ya, yang pertama, sebelum mendiskusikan tentang pada hari ini, terlebih dahulu akan saya kasih tahu tentang penilaian yang akan dilaksanakan untuk kucing pada hari ini, Bu Iya, Asri iya, dan Bu Rosa. Iya, Pak. Yang pertama, ya, yang akan diadakan penilaian adalah yang akan saya amati dan nilai ada rubrik penilaian. Iya, Pak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum dari percakapan antara Bu Asri dan Bu Rosa tadi. Iya, Pak. Selanjutnya bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot nih kepada Iya, Bu Rosa nantinya. Iya. Kemudian Bu Rosa juga bagaimana merespon dari pertanyaan dari Bu Asri nanti. Oke, baik. Nah, itu yang akan saya amati. Iya, Pak. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Bu Asri dan juga akan melakukan sesuai dengan prinsip kucing ya. Iya, Pak. Kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu nantinya yang saya harapkan untuk Bu Asri dan Bu Rosa. Iya, baik, Pak. Oke, pertanyaan yang yang pertama adalah kompetensi atau kemampuan apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini ya, Bu Asri? Baik, Pak. Pada pelaksanaan praktik coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu yaitu ketiga-tiganya, Pak ya. Kalau Iya. bisa, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya, baiklah Bu Asri. Selanjutnya kompetensi atau kemampuan mana lagi nih yang secara spesifik akan Ibu kembangkan nih yang ingin diobservasi nanti kepada Bu Rosa nanti sebagai coach? Ya, yang paling spesifik yang saya harapkan bisa berkembang dari kegiatan praktik coaching ini, yang saya harapkan nanti bisa Bapak amati dan bisa Bapak berikan refleksi terhadap saya, itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Saya merasa penting sekali untuk meningkatkan kemampuan ini agar supaya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang bisa memancing coach untuk berpikir, menggali ide-ide dan potensi yang dimilikinya sehingga dia bisa dengan kreatif menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Iya. Nah, baiklah, sekarang menurut Bu Asri, indikator apa yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator-indikatornya apa saja nih? Oke, indikator keberhasilan dari kegiatan praktik coaching saya ini nanti apabila coach saya atau Ibu Rosa itu nanti bisa merasa nyaman menceritakan permasalahannya ataupun menceritakan kondisinya saat ini dan muncul ide-ide ataupun solusi-solusi yang kreatif dari dirinya sendiri secara mandiri melalui pertanyaan-pertanyaan ataupun melalui percakapan-percakapan yang sifatnya eksploratif, Pak. Oke, baiklah Bu Asri. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya, Bu Asri. Kemudian boleh kan
silakan nanti untuk memanggil kucingnya tadi siapa Bu? Ibu Rosa, Pak. Rosa. Ya. Ya. Silakan Bu, nanti akan mengobservasinya nanti. Silakan Bu. Ya, saya permisi manggil Ya, Bu Rosa dulu ya Pak ya. silakan. Permisi Pak. Oh iya, Mbak Perkenalkan Sri, Pak, ini Ibu Rosa Oh, yang iya. nanti akan berperan sebagai coach Pak. Oh, ini Bu Rosa ya? Iya Yang Pak. berperan sebagai coach dan Ibu Asri coachnya ya? Coachnya ya betul Pak. Silakan Bu Asri sama Bu Rosa untuk melaksanakan praktik coaching langsung. Iya baik. Saya Saya akan mengamati langsung. mulai ya Pak ya. Iya, ya Bu Asri. Halo, assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam, Bu Asri. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Iya. Kalau sehat semua bahagia. Ya itu yang penting, Itu yang sehat, bahagia. Kalau sudah sehat dan bahagia, lancar semuanya. Lancar semua. Cuman apa nih? Cuma ya ada sedikit kegalauan, Bu Astri. Waduh, hari ini Bu Guru masih galau ya. Apa nih yang jadi kegalauan? Jadi kegalauan saya ini tentang pembelajaran di kelas, Bu. Ya. Jadi ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak banyak yang tidak fokus dalam melakukan pembelajaran seperti itu, Bu. Oh jadi begitu Bu ya, sudah melakukan upaya-upaya bertepuk-tepuk konsentrasi, tepuk sorak-sorak bergembira, ternyata masih saja ya kurang fokus anak-anaknya. Nah coba Bu, Ibu ingat-ingat kembali nih, sebelum-sebelumnya pernah nggak Ibu berhasil membuat peserta didik Ibu itu menjadi fokus pada saat pembelajaran? Saya ingat dulu ya, Bu. Rasanya pernah sih, Bu ya. Saya melakukan sebelum pembelajaran itu saya melakukan senam otak, Bu. Jadi di situ melatih keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Jadi anak-anak itu memang senang sekali ya, karena ada yang mampu, ada yang tidak mampu seperti itu, Bu ya. Jadi namanya brain game, Bu. Ya, jadi anak-anak itu senang sekali bermain game itu. Tapi tetap belum sesuai karena masih saja anak-anak itu hanya fokus di awalnya saja. Jadi sedangkan yang saya inginkan anak-anak itu adalah fokus dari awal sampai ke akhir pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi meskipun Bu Rosa sudah memberikan brain game tadi yang tanpa awalnya anak-anak sangat menyukai, jadi fokus, ternyata hanya di awal saja ya Bu Rosa ya. Sedangkan yang Ibu Rosa harapkan adalah anak-anak senantiasa fokus selama pembelajaran. Iya, oke. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Rosa lakukan supaya kegiatan pembelajaran ini nanti bisa berjalan dengan baik, anak-anak senantiasa fokus dari awal sampai akhir? Kira-kira Bu Rosa sudah tergambarkan belum apa nih yang bisa Ibu lakukan supaya dari awal? Kalau tadi kan yang Ibu lakukan anak hanya fokus di awal, nah berarti kan kira-kira apa nih yang bisa Ibu Rosa lakukan di kelas supaya anak-anak fokus dari awal sampai akhir? Sepertinya saya akan melakukan banyak hal, Bu ya, agar anak-anak ini bisa fokus sepanjang pembelajaran ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang saya alami ini, mungkin saya akan membuat rencana, Bu. Ya bagus itu, Ya, Bu. bagaimana caranya ya, jadi rencana bagaimana caranya saya bisa menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman dan tenang sesuai tujuan yang saya harapkan, Bu. Oke, ya itu sebuah ide yang sangat bagus ya Bu Rosa ya. Selain itu ada lagi nggak Bu setelah merencanakan apa tuh? Masih ada lagi nggak? Kalau rencana saya ke depannya itu yang pertama ya, saya akan melibatkan anak-anak ini, mengajak anak-anak dan melibatkan mereka untuk menata ruangan
kelas, Bu. Oh iya Ya, iya. jadi mereka tujuannya agar mereka kelas mereka ini menjadi rapi. Iya. Jadi bisa mengubah tata letak meja, ya, Iya. tata letak kursi, sehingga membuat anak-anak itu menjadi fresh mungkin ya. Iya, Pemikiran anak-anak itu menjadi wow, suasana baru Oke. seperti itu, Bu. Jadi mungkin salah satu penyebab anak-anak itu tidak fokus mungkin kebosanan dengan lingkungan belajar yang hanya seperti itu saja, Iya, Bu. iya betul. Oke, bagus sekali itu Bu. Ya, anak-anak pasti sangat suka dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Apalagi seperti Ibu bilang tadi dengan penyegaran-penyegaran ya. Jadi ya, saya yakin anak-anak itu bakal suka sekali, Bu. Nah, selain itu masih ada lagi nggak nih apa strategi lain atau yang terpikirkan oleh Bu Rosa yang bisa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan Ibu Rosa harapkan tadi? Mungkin yang kedua itu saya akan memperhatikan lingkungan sekitar. Iya. Ya, jadi lingkungan luar, di lingkungan luar luar kelas ya, di saat pembelajaran itu apakah bising atau apakah mungkin lingkungan luar itu ada kegiatan-kegiatan yang menarik minat siswa. Jadi dia memecah konsentrasi siswa. Iya, iya. Kemudian yang ketiga itu menciptakan suasana belajar yang aman, yang menyenangkan dengan menghargai setiap hasil belajar siswa. Jadi anak-anak itu tidak takut salah ketika mereka menjawab. Jadi saya akan mencoba mengapresiasi segala bentuk jawaban dari siswa. Jadi sehingga mereka merasa senang ketika jawaban mereka itu saya apresiasi seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali ya ide-idenya ya Bu Rosa. Saya yakin siswa-siswa Bu Rosa pasti sangat senang dan bersemangat dengan rencana-rencana Bu Rosa yang akan dilakukan tadi. Kira-kira itu aja rencananya atau masih banyak nih rencana yang masih banyak sih Bu ya. Pikiran saya ini ada yang keempat, ada yang kelima. Jadi yang keempat itu mungkin mendekatkan diri dengan siswa ya. Mungkin lebih memperhatikan siswa seperti itu ya. Jadi dengan cara sering mengajak anak-anak itu ngobrol ya. Jadi mungkin keterikatan antara guru dan siswa juga bisa membantu anak-anak untuk fokus ya mungkin ya. Kemudian yang kelima ini mungkin termasuk hal yang paling penting. Jadi saya akan mengubah metode pembelajaran yang tepat. Jadi agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan membuat anak itu menjadi lebih bersemangat seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Rosa ya, yang tadinya galau sekarang punya rencana ternyata yang sampai 5 poin ya. Yang pertama Bu Rosa mau menyegarkan suasana kelas dengan mengubah-ubah posisi tempat duduk mungkin Bu ya sesuai dengan kesukaan anak. Yang kedua Ibu akan memperhatikan lingkungan sekitar supaya anak nyaman, ada kebisingan atau tidak gitu, betul Ibu ya. Selanjutnya Ibu juga akan memberikan apresiasi, melakukan pendekatan terhadap anak, dan terakhir Ibu akan memberikan metode pembelajaran yang menarik gitu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Rosa ya. Nah, dari kelima rencana Bu Rosa ini mana nih yang akan Bu Rosa prioritaskan terlebih dahulu untuk dieksekusi? Mungkin yang akan saya eksekusi itu yang terlihat sepele, tapi sebenarnya itu termasuk lumayan berat Bu ya, yaitu rencana pertama dan rencana kedua. Iya. Jadi saya rencananya akan melibatkan anak-anak untuk menata kelas, kemudian memperhatikan lingkungan sekitar dari kebisingan yang bisa memecah konsentrasi siswa. Oke, jadi ada 2 rencana yang mau Ibu prioritaskan ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana prioritas Ibu yang terdiri dari 2 rencana tadi, strategi apa nih yang bisa Bu Rosa gunakan dalam mencapai tujuan Bu Rosa? Yang pertama itu menjadikan ruangan kelas yang rapi dan bersih ya. Jadi ketika kami akan melakukan
penataan kelas ya. Mungkin di situ tidak hanya berubah letak meja atau kursi, tapi mungkin nanti kami akan menempeli dinding itu dengan stiker-stiker atau gambar-gambar yang menarik, ataupun gambar-gambar pembelajaran ya, atau mungkin nanti kami akan menempelkan keyakinan kelas sehingga kata-kata motivasi ya. Jadi sehingga anak-anak itu bisa membaca dan memberikan semangat di diri mereka. Oke. Masih Kemudian- ada strategi lain? Ya. Kemudian yang kedua itu ketika pembelajaran dimulai, saya itu akan melihat dulu keluar kelas apakah ada kebisingan atau Ya. keramaian ya yang bisa membuat kegiatan pembelajaran itu terhenti, atau mungkin di luar itu kelas sebelah mungkin lagi gurunya lagi ada kegiatan sehingga mungkin ada kebisingan seperti itu, atau mungkin mereka berlari-lari ya Bu ya. Kemudian jika ada kejadian yang seperti itu berarti saya perlu mengkondisikan kelas sebelah agar tidak terjadi keributan dan tidak berlari-lari sehingga kelas yang saya ajar itu tidak pecah konsentrasi. Oke, luar biasa sekali. Kalau tadi Bu Rosa sudah menggambarkan rencananya, sekarang juga sudah tergambar juga berarti strateginya ya Bu ya untuk mengeksekusi rencananya nanti. Masya Allah. Nah, dari strategi yang Ibu sampaikan tadi nih, apa yang menjadi keyakinan Ibu bahwa dua hal yang Ibu rencanakan tadi akan berjalan dengan baik? Saya akan melibatkan rekan kerja saya ya di daerah sejawat itu sebagai observer dan memantau kegiatan praktik pembelajaran saya nantinya. Kemudian saya juga akan meminta anak-anak untuk berefleksi ya. Dari sana mungkin bisa dilihat apa yang akan menjadi langkah selanjutnya. Oke, bisa dilihat juga nanti ya, Iya, ketika kekurangannya atau kelebihan. Iya, kemudian oke. dari refleksi anak seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya ide-idenya ya Bu Rosa ya. Jadi nanti kan Ibu bisa melihat ya hasil dari kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Ada yang mengobservasi, siswa juga akan mengomentari, memberikan umpan balik sehingga itu nanti bisa buat perbaikan mungkin ya Bu ya. Iya Bu. Oke, luar biasa sekali ide-idenya Bu Rosa. Kira-kira apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu utarakan tadi? Jadi kalau ukuran keberhasilannya anak jadi semangat, lebih bersemangat dalam belajar ya, Iya. lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, jadi harapannya seperti itu ya. Nanti suasana belajarnya nyaman dan menyenangkan. Nah, kalau ukuran keberhasilannya tadi yang Ibu Rosa sampaikan tadi sudah tercapai nih, hambatan, gangguan itu pasti ada ya. Nah, gimana nih, sudah bisa tergambar belum bagaimana cara Bu Rosa untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan yang bakal terjadi pada saat melaksanakan rencana Bu Rosa tadi? Jadi kalau misalkan itu sudah tercapai Bu ya, jadi mungkin ketika anak sudah kehilangan fokusnya kembali, maka saya akan mencoba untuk menerapkan praktek mindfulness berupa teknik stop. Oke, ya luar biasa. Jadi kita akan berhenti sejenak dari kegiatan, kemudian dengan menarik nafas sejenak, dan lalu kita perhatikan apakah anak-anak itu masih ramai atau tidak, ataukah sudah siap ya, ataukah di luar ada kebisingan atau tidak. Tetap memperhatikan di luar lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Baru setelah sudah mindfulness semua anak-anak, baru kita lanjutkan lagi pembelajaran. Oke, luar biasa sekali. Saya jadi ikutan bersemangat nih
jadi nggak sabar gitu ya mau tahu seperti apa nanti kegiatan pembelajarannya. Kira-kira kapan nih Bu Rosa yang rencana udah digambarkan tadi mau dilaksanakan? Ya secepatnya Bu ya, jadi karena ini masih membutuhkan persiapan ya, mungkin ke pembelajaran di minggu depan yang akan saya eksekusi. Oke ya, lebih cepat lebih baik ya Bu ya, ide-idenya sudah ada. Lebih bagus. Oke betul. Oke, pakai pantun, pinter pantun juga Bu Rosa ternyata ya. Oke, nah jadi kalau sudah mau dilaksanakan pekan depan nih, biar apa yang direncanakan tadi bisa segera dieksekusi ya. Kira-kira Bu Rosa butuh dukungan nggak untuk memastikan rencana yang Bu Rosa lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar? Iya Bu, pastinya saya itu membutuhkan dukungannya, terutama dukungan dari rekan-rekan sejawat seperti itu ya. Bisa juga dukungan dari ya rekan sejawat lah istilahnya Bu ya. Jadi di situ saya bisa ada teman berdiskusi seperti itu ya, bertukar informasi tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan. Rekan sejawat ya. Selain itu masih ada lagi yang bisa memberikan dukungan gitu supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar? Yang pastinya komitmen di diri saya sendiri ya Bu ya. Ketika sudah ada niat, pasti semuanya menjadi lancar ya. Jadi kemantapan bahwa niat saya sudah ada, jadi rencana ini insya Allah harus terlaksana. Jadi dukungan dari semua pihak itu pasti penting. Tapi yang penting itu dari niat pribadi dulu ya Bu ya. Iya bagus, mantap itu ya Bu ya. Jadi dukungan yang paling penting ya justru dari diri kita sendiri. Oke, benar itu bagus sekali Bu Rosa ya. Jadi dari percakapan kita hari ini nih, gimana nih Bu Rosa? Sudah tercerahkan belum? Sudah tergambarkan belum nih mau ngapain nih? Langkah-langkah yang mau saya ambil apa nih untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah Bu Rosa sampaikan tadi? Iya, alhamdulillah saya sudah tergambarkan Bu ya, yang dari galau tadi. Setelah berbincang-bincang ini saya sudah mendapat gambaran-gambaran langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan Bu ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi kita sudah hampir di penghujung percakapan coaching nih. Bu Rosa sudah bisa menggambarkan apa yang akan dilaksanakan, langkah-langkahnya, strateginya. Jadi dari percakapan kita ini kesimpulan apa nih yang bisa Ibu Rosa tarik? Ya kesimpulannya ya Bu, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu ya. Nah pastinya yang pertama itu saya akan melakukan perubahan tata letak kelas ya, tata letak. Lalu kemudian saya akan memperhatikan lingkungan sekitar, apakah ada kebisingan atau tidak. Kemudian menggunakan strategi, dan yang terakhir itu pastinya saya akan mengubah metode pembelajaran Bu agar lebih menarik ya Bu ya. Iya, berarti luar biasa sekali ya Bu Rosa. Sudah tergambar sekali nih yang bakal Bu Rosa laksanakan ya. Alhamdulillah. Jadi rencananya kapan, minggu depan ya? Iya, rencananya minggu depan itu akan mantap banget. Jadi saya jadi penasaran nih sama hasilnya nanti gimana nih. Sepertinya bakalan seru nih ya pembelajaran dengan suasana baru, dengan sangat diperhatikan keadaan kelasnya gitu ya. Jadi saya nanti masih pengen tahu ya Bu Rosa ya kelanjutan dari rencana Bu Rosa ini seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Rosa ya. Iya Bu, siap Bu. Nanti Ibu akan saya ceritakan bagaimana progres perkembangan dari eksekusi langkah-langkah yang sudah saya lakukan Bu. Jangan bosan ya Bu mendengar cerita saya. Saya malah penasaran loh sama hasilnya seperti apa. Bu Rosa jangan nggak sharing-sharing ceritanya sama saya ya. Iya Bu. Nah
sekarang nih setelah kita berbincang-bincang tentang permasalahan ini, bagaimana nih perasaan Bu Rosa sekarang? Ya, saya alhamdulillah merasa lega Bu ya, dan bahagia Bu, akhirnya saya menjadi tercerahkan Bu, tidak lagi butek seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah sekali. Terima kasih ya Bu Rosa sudah mau sharing sama saya. Tetap semangat, kita terus saling support ya. Ya, oke. Sepertinya sampai sini dulu ya kegiatan percakapan coaching kita. Terima kasih Bu Rosa sudah datang. Ya, Oke, nanti kita jadwalkan lagi ya untuk ketemuan ya Bu Rosa ya. siap Bu, kita ketemuan di mana Bu? Makan bakso? Oke, boleh. Wow. Kalau diajak makan siap terus. Iya, siap Bu ya. Iya Bu, Oke, oke. iya. Saya rasa saya pamit dulu Bu Oke, ya. iya. Permisi, terima kasih. Iya. Baik, Pak Zul. Iya, sama-sama. Saya permisi ya Bu. Iya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu Asri. Tadi saya sudah mengamati percakapan antara Bu Asri dan Bu Rosa. Iya. Bu Asri sebagai coach, kemudian Bu Rosa sebagai coaching ya. Praktik coaching pada hari ini. Baik. Langsung saja ya Bu Asri. Kalau saya amati luar biasa tadi Bu ya, praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tadi terhadap Bu Rosa sebagai coaching. Yang saya lihat tadi sudah kelihatan sebagai mitra ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian perbicaraannya sudah sangat cair antara Ibu Asri sama Bu Rosa tadi. Kemudian dari apa yang sudah Bu Asri lakukan tadi pada proses coaching tadi, apakah sudah terpenuhi indikator-indikator yang Ibu sampaikan sebelumnya tadinya? Oke, berdasarkan catatan-catatan saya ya Pak ya dari praktek coaching saya bersama Ibu Rosa tadi, alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi sudah memenuhi indikator-indikator yang saya sampaikan sebelumnya Pak. Percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi yang mendalam, gitu, juga mendiskusikan rencana yang akan dilakukan sampai ke tanggung jawab terhadap rencana tersebut, Pak. Selain itu juga coach juga merasakan kenyamanan menyampaikan ceritanya ataupun permasalahannya kepada coach. Juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi tergali Pak ide-ide gitu ya, potensi-potensi yang dimiliki oleh coach yang mungkin pada awalnya dia ragu untuk melaksanakan itu, tapi karena sudah tergali jadi dia merasa yakin Pak, sampai dia sudah bisa menggambarkan seperti apa kegiatannya nanti, kapan mau dilaksanakan, strateginya apa, siapa saja yang akan dilibatkan. Semuanya alhamdulillah sudah tergambar berdasarkan ide-ide yang muncul dari coach tadi Pak. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Dari percakapan tadi semuanya tercapai semua ya. Iya, Dari alhamdulillah, aturan, Pak. kemudian rasanya semuanya Iya, ya tercapai semua. alhamdulillah. Nah, saya juga tadi mengamati bagaimana Ibu melaksanakan proses coaching kepada Ibu Rosa tadi. Sebenarnya udah sangat bagus Iya, Bu Pak. Asri ya. Nah, dan saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi Bu ya. Oke, baik Pak. Iya, Pak. Jadi Bu Asri, proses coaching Ibu Rosa tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur titah Bu ya. Iya. Sesuai urutannya tadi. Kemudian Ibu juga tadi sudah mendengarkan dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rosa sebagai coaching. Kemudian senantiasa fokus juga tadi yang apa yang disampaikan Bu Rosa sebagai coaching, Ibu juga fokus mendengarkan. Kemudian apa yang diceritakan coaching juga Ibu juga seksama mendengarkan. Oke. Sehingga coaching atau Ibu Rosa tadi nyaman, ya, nyaman, kemudian pas menyampaikan cerita maupun ide-idenya tergali dari apa yang disampaikan Ibu Astri tadi. Iya. Luar biasa ini Mas. Iya Pak, alhamdulillah Pak kalau begitu Pak. Masya Allah ya. Iya. Kemudian Ibu juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot memang ya, banyak yang bertanya berbobot ya, sehingga ide-ide si Kuci Bu Rosa tadi tergali dan runut apa yang disampaikannya dari awal hingga akhir. Iya Pak. Ya, tadi saya sebutkan tadi menciptakan kondisi pelajaran yang
nyaman, aman, ya. Iya. Saya menangkap itu tadi. Iya, iya Pak, betul. Seperti sewaktu pelaksanaan kapan, siapa saja yang terlibat, yang membantu dan Iya, lain-lain. betul. Kemudian semua sudah detail tergali semuanya. Luar biasa ya Bu, Iya. bagus sekali. Alhamdulillah Pak. Ya. Iya. Kemudian sekarang dari 3 kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh, ya, mendengarkan secara aktif, kemudian serta memberikan pertanyaan berbobot. Bu Uswatun kedepannya mau mengembangkan yang mana nih dari yang tadi, yang mendengarkan Iya. tadi, yang ketiga tadi, apa Iya. yang mau dikembangkan? Saya yang masih mau dikembangkan itu yang sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya ya Pak. Kompetensi yang ketiga Pak, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya berharap bisa menjadi coach yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya terbuka kepada coach, sehingga coach berpikir untuk mencari jawaban dan menggali ide-ide maupun potensi yang dimilikinya dalam penyelesaian permasalahannya. Karena saya yakin Pak, setiap orang pasti punya potensi yang berbeda-beda, setiap orang pasti punya potensi dirinya yang kadang mereka sendiri tidak menyadari, sehingga harus digali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya berharap saya bisa lebih mengembangkan lagi kompetensi yang ketiga ini Pak. Oke, ya baik, terima kasih Bu Ibu ya, Bu Asri. Ya. Bersama beliau saya hari ini Ya. antara Bu Lusun dan Bu Asri ya. Iya Pak. Kemudian semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Ya, Kemudian amin. semangat terus kita ya, berbahagia ya, Iya, melaksanakan iya, tugas amin. kita, sampai kita Semangat, Pak. melaksanakan tugas kita sebagai pengajar, guru, kemudian tugas kita juga di keluarga juga kita laksanakan. Ya, Semoga amin. ini semua berkesan untuk kita semua Bu Asri ya. Iya, amin Pak. Terima Oke. kasih. Ya, itu saja mungkin ya Bu Iya, Pak. Asri, penilaian untuk coaching pada hari ini. Terima kasih ya Bu Iya Asri. Pak. Saya juga terima kasih ya Pak atas waktunya, penilaiannya, juga komentarnya. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu ya Pak. Oh, iya. Kebetulan ada jam mengajar Pak. Oh, iya, Ya, pasti terima sama-sama. kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.